Melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya mengenai landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam menangani pandemi COVID-19. Yang kesembilan itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang ke-10 itu, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM titik 7 tahun 2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan atau penanganan COVID-19. Yang ke-11 itu Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Yang ke-12, Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan barang atau jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Yang ke-13 itu Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP Nomor 5 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi atau klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyediaan dalam masa wabah COVID-19. Yang ke-14, Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-6/KD2 2020 tentang tata cara review oleh aparat pengawasan intern pemerintah atas pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang ke-15, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622 SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Yang ke-16, Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 247/MK-07/2020 tentang penghentian proses pengadaan barang atau jasa dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2020 selain bidang kesehatan dan pendidikan. Yang ke-17, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/2622 SJ tentang penghentian proses pengadaan barang atau jasa dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2020 selain bidang kesehatan dan pendidikan. Yang terakhir, landasan hukum peraturan perundangan dalam menangani COVID-19 ini yang ke-18, Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona atau COVID-19 terkait dengan pencegahan tindakan pidana korupsi. Selanjutnya, kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan refocusing atau realokasi pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan biaya merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah COVID-19 ini. Beberapa detail kebijakan yang sudah dibuat pemerintah pusat yaitu dengan penambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 sejumlah 405,1 triliun yang dialokasikan di mana 75% itu untuk bidang kesehatan, 110 triliun itu untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun itu untuk insentif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan Kepres Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah juga menyusun kebijakan terkait sumber pendanaan yaitu stimulus tahap 1, stimulus tahap 2, dan realokasi anggaran APBN atau APBD. Dengan kebijakannya sebagai berikut, di mana pada tahap stimulus 1 dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik, dan pada stimulus tahap kedua ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudian ekspor impor.
Sedangkan realokasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat urgensi yang tinggi. Selanjutnya itu implementasi kebijakan keuangan negara di masa pandemi COVID-19 ini, di mana dari dampak pandemi COVID-19 ini pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai, diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya bagi instansi pemerintah, untuk dapat meminimalisasikan dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan negara. Sebagai rekomendasi, CAS Unpad memberikan masukan kepada instansi pemerintah sebagai alternatif solusi, mengacu kepada berbagai payung hukum yang telah dibuat pemerintah, di mana yang pertama itu menyusun kembali skala prioritas belanja. Yang kedua, realokasi belanja. Yang ketiga, memanfaatkan saldo anggaran lebih, dana abadi dan dana yang dikuasai pemerintah dengan kriteria tertentu, dan dana yang dikelola oleh BLU dan BLUD. Yang keempat, penetapan kebijakan relaksasi perpajakan pusat dan daerah, memberikan stimulus kepada sektor bisnis dan masyarakat. Perlu dilakukan pengurangan beban, penurunan tarif pajak, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kelima, menyelaraskan implementasi payung hukum dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak. Yang keenam, mendorong keterlibatan lembaga pemeriksaan pengawas dan penegak hukum, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat, dan KPK, dalam mengawal dan menangani COVID-19 terutama pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, agar selalu berpegang pada prinsip BPJ pada kondisi darurat. Yang ketujuh itu percepatan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah, karena kelancaran dana transfer dari pusat kepada daerah menjadi salah satu kunci penyelesaian masalah pendanaan untuk mengatasi COVID-19 di daerah. Karena pemerintah daerah akan sangat tergantung dari kelancaran dana transfer ke pusat. Dan yang kedelapan, penyesuaian pemanfaatan penyertaan modal negara pada BUMN, rencana pengalokasian PMN kepada BUMN tertentu dapat diubah diperuntukkannya sesuai dengan kebutuhan penanganan COVID-19. Yang kesembilan, penggalangan dana sumbang dari dunia usaha dan masyarakat secara masif dapat menjadi sumber pendapatan yang digunakan dengan efektif dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya itu regulasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkait dengan COVID-19, di mana pemerintah berencana memberikan beberapa jenis bantuan sosial kepada warga selama pandemi COVID-19 ini. Bantuan itu antara lain bantuan sosial tunai, bantuan program keluarga harapan PKH, bantuan pangan non tunai, dan bantuan langsung tunai dan dari dana desa. Bantuan langsung tunai disingkat dengan BLT ini adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun yang tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Selain bantuan sosial pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten juga menyalurkan bantuan sosial, yaitu bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan keuangan khusus atau yang disingkat dengan BLT provinsi, di mana bantuan keuangan khusus BLT provinsi ini mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang pedoman bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten atau kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak COVID-19. Bahwa tujuan dari BenQ keuangan khusus tersebut dalam upaya untuk peningkatan kualitas jaringan pengaman sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 untuk setiap kepala keluarga per bulan selama 3 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.